Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yefta Jimmy Lesnusa dari Jakarta, yang akan membawakan topik eksposisi kejadian 6. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Pak Pendeta Jimmy Yefta Oke, Lesnusa. baik. Salam semuanya. Jumpa lagi bersama-sama kita dalam obrolan santai keluarga Osaka, ya. Baik. Namanya obrolan santai berarti kita nggak berteologi ya di sini ya. Kita hanya ya ada yang mungkin mengetahui tentang apa yang saya eksposisikan. Ya silakan kita saling melengkapi saja gitu. Karena apa yang saya eksposisikan ini sesuai dengan apa yang saya belajar gitu. Jadi baik Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita eksposisinya mengenai Kejadian pasal 6. Kita bagi dua peristiwa ya. Peristiwa sebenarnya sih bukan dua peristiwa tapi dua bagian yang kita bisa lihat dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 itu tentang kejahatan manusia. Kemudian Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-22 itu adalah mengenai riwayat Nuh yang dijelaskan ini tidak terlalu detail, karena terus terang aja kalau saya ada nih ya dapat satu buku yang saya dapatkan dari seorang katanya rabi di Indonesia ya, rabi di Indonesia ini nih bukunya nih ya, kitab Henok, kitab Yaser, dan kitab Yobel. Jadi ini mungkin ada beberapa yang saya akan sampaikan melalui kitab ini, mungkin bisa dirangkum untuk melihat atau untuk mengeksposisikan kejadian yang kita akan belajar bersama-sama. Baik. Pasal 6 ayat 1 dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, perhatikan sini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Sekali lagi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Nah ini saya garis bawahi, ini yang saya akan jelaskan, yaitu siapa saja yang disukai mereka. Jadi siapa saja yang disukai mereka. Bapak Ibu, pernikahan pertama di dunia itu adalah Adam dan Hawa. Itu pasti ya. Namun pernikahan yang kita lihat di kejadian ini bukanlah seperti pernikahan yang ada zaman sekarang. Kenapa saya katakan gitu? Karena dikatakan bahwa Tuhan memberikan pasangan bagi Adam atau manusia pertama itu Hawa, supaya apa? Supaya memenuhi bumi, menaklukkan bumi, ya. Wah, ini lagi makan nih, enak banget ini nih. Kalau ke Jakarta boleh tuh ya, Pak Hendrik ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi ya, kok nggak sih ke Jakarta sih Pak Hendrik? Kok nggak sih ke Jakarta? Nggak ke Jakarta dulu? Nanti balik lagi Pak ke Jakarta. Oh, balik lagi ke Jakarta. Ya udah, wes makan sambil dengar sambil makan, oke, nggak apa-apa. Pak Hendrik, silakan. Baik. Nah, balik lagi bahwa ketika awal dari pernikahan, saya katakan pernikahan ya, atau kalau saat itu dikatakan perkawinan ya.
karena Adam dan Hawa kawin, maka beranak pinak. Kemudian yang hanya ditonjolkan saat dicerita di Alkitab adalah yaitu keturunan Kain, keturunan Set, keturunan Enos, ya. Dan yang paling sering diceritakan di firman Tuhan yaitu tentang Kain dan Habel. Nah, ini ada sedikit mundur sedikit ya di Kejadian pasal 5 dulu, pasal 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian maka beranak pinaklah dari keturunannya Adam sampai keturunan Nuh, pasal 5, ya. Jadi waktu Kain bunuh Habel, Kain punya keturunan Set, keturunan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya, pasal 4 ayat 17. Kain mengandunglah perempuan itu, melahirkan Henok. Kemudian Henok, Kain mendirikan sebuah kota, bla 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 bla. Kemudian ayat 25, ada bersetubuh pula dengan istrinya, ya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki menjadi namanya Set. Jadi mereka kawin-mawin. Bukan saya rasa, memang benar ya. Habis di situ kan paling-paling wanita itu aja ya. Wanita itu aja gitu saat itu. Jadi mungkin mereka kawin-mawin kayak ada di mana di viral tuh di satu wilayah tuh bisa tukar pasangan gitu istilahnya gitu ya, bisa tukar pasangan. Nah, akibat dari ini pasal 5 yaitu keturunan dari Adam sampai Nuh, maka terjadilah keturunan yang boleh dikatakan berbuat jahatnya itu lebih jahat daripada Kain terhadap membunuh pada adiknya Habel. Jadi gitu ya. Jadi di pasal 6 ini adalah merupakan kejahatan yang boleh dikatakan saat itu kejahatan yang bejat sekali. Bejat sekali karena sudah nggak tahu pokoknya kalau saya suka maaf adik saya atau saya suka kakak saya ya sudah bisa saja gitu. Nah, maka disitulah yang dikatakan bahwa ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, perhatikan sini. Akibat dari dosa yang seharusnya itu umur manusia itu bisa kekal mungkin seperti Metusala sampai 1000 tahun karena saat itu yang paling ini kan Metusala ya. Metusala di umur 969 tahun. Nah, saat itu juga Tuhan katakan bahwa pasal 6 ayat 3 dikatakan umur manusia diperpendek. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus atau Roh Tuhan sendiri tidak akan berdiam lama di dalam diri manusia karena manusia adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Dikatakan karena manusia adalah daging, memang berdaging, tapi di sini maksudnya adalah karena manusia sudah terkontaminasi dengan yang namanya tanda kutip kedagingan. Jadi manusia roh yang sebenarnya itu sudah tidak lagi terlihat, tapi yang adalah kedagingan. Sehingga seharusnya manusia hidup boleh dikatakan lebih dari 120 tahun saja, tetapi saat itu pula Tuhan atau roh Tuhan tidak akan berdiam lama kepada orang-orang yang boleh dikatakan seenaknya aja untuk berbuat dosa. Baik. Ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan pada waktu juga sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu, di dalam ayat ini, tentunya kita akan bertanya kan, ini apa sih maksudnya anak-anak Allah kemudian menghampiri anak-anak perempuan manusia. Kemudian anak perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Kalau menurut tafsiran daripada Alkitab Penuntun Hidup dalam Berkelimpahan, kemungkinan besar yang dimaksud daripada anak-anak manusia atau anak perempuan manusia itu yaitu anak yang tidak saleh dari keturunan Kain.
Ya, anak yang tidak saleh dari keturunan Kain. Kita bisa lihat di situ pasal 4 ayat 16. Pasal 4 ayat 16 dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, lalu ia menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Setelah peristiwa Kain dan Habel, Kain membunuh Habel, maka Tuhan mengusir Kain, Tuhan mengusir Kain dan pergi untuk menetap ke sebelah timur Eden, yaitu di tanah Nod. Nah, disitulah Kain bersetubuh, ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya. Pertanyaannya begini, ada orang bertanya sama saya, kan di Alkitab itu kan diceritakan bahwa anak Adam Hawa itu adalah Kain dan Habel. Oke, saya bilang oke dulu nih. Oke, terus, nah waktu Kain bunuh Habel, Kain lari ke timur. Nah, Kain ketemu siapa di sana? Karena kan dikatakan bahwa Kain apa namanya bersetubuh dengan istrinya yang ada di wilayah timur Eden gitu. Saya jawab menurut saya gini, Pak, kalau seandainya Alkitab menuliskan anaknya Adam dan Hawa, itu mungkin saat itu ya, mungkin waktu mereka bersetubuh kemudian Hawa mengandung, bisa jadi mungkin anaknya kembar 4, bisa jadi mungkin anaknya kembar 5, bisa jadi anaknya kembar 7, karena sudah ada di dunia ini yang bisa melahirkan sampai 24 anak dalam waktu 5 tahun. Karena ada kembar 3, ada kembar 4, ada kembar 2 gitu ya. Nah, jadi tidak salah kalau saya simpulkan situ bahwa itu yang ada di tanah yang di sebelah timur Eden itu adalah sebenarnya anak-anak dari Adam juga, Adam dan Hawa juga. Cuma tidak diceritakan oleh Musa kapan mereka pergi ke timur. Bukan timur maksud ke timur, ya. Kapan mereka pergi ke timur, ke sebelah timur Eden? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tetapi di pasal 5, pasal 4 ayatnya yang ke-17, kemudian Kain bersetubuh dengan istrinya. Gitu loh. Dengan istrinya. Nah, anak-anak perempuan yang dimaksud daripada pasal ini, Bapak Ibu ya, itu adalah tentu anak-anak yang dari keturunan Kain yang boleh dikatakan wanita yang tidak saleh dari keturunan Kain. Teori anak-anak Allah itu adalah mungkin adalah malaikat yang dapat diterima oleh karena Yesus menyatakan bahwa malaikat tidak menikah. Kemungkinan itu malaikat. Tapi kan malaikat kan tidak ada ini ya, tidak ada gender ya, tidak ada maksudnya tidak ada jenis kelamin ya. Setahu saya malaikat tidak jenis kelamin. Tetapi ini berbagai macam tafsiran. Tapi saya yakin gini aja. Menurut saya saat itu Adam dan Hawa punya banyak anak, selesai. Ini menurut saya, ya, punya banyak anak. Karena banyak tafsiran-tafsiran, katanya itu ada Kain bersetubuh dengan malaikat-malaikat waktu malaikat Lucifer dilemparkan dari surga, dia mengambil banyak malaikat turun ke bumi, kemudian malaikat berubah menjadi manusia gitu ya. Kemudian malaikat juga akan bersetubuh sesama malaikat, atau malaikat bersetubuh dengan anak-anaknya Adam. Itu banyak tafsiran. Karena kan Musa mencatat ini kan saat itu kan Musa belum hidup gitu, ya kan? 4.000 tahun kemudian ya. Nah, jadi gini, kembali lagi bahwa kejahatan manusia yang disebut di dalam pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8 ini, kita baca 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kejurangan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya, memilukan hatinya. Kecenderungan manusia untuk terus berbuat jahat itu bertambah banyak. Bahkan perbuatan jahat itu mungkin saat itu tidak ada hukum yang mengatakan, diantarakan sekarang kan kita di zaman sekarang kan ada hukum nih. Kalau kita berbuat ini ada hukumannya, ada undang-undangnya, ya kan? Tetapi mungkin bagi mereka saat itu, bukan merupakan kejahatan, itu biasa-biasa saja gitu. Tetapi di pemandangan mata Tuhan itu adalah kejahatan. Karena apa? Karena Tuhan
menciptakan manusia itu di awalnya, yaitu awal dari penciptaan manusia itu maksud Tuhan apa? Yaitu marilah kita menciptakan, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke 27. Ya, 27 ya. Coba bisa buka. Ayat yang ke-27, ya. Perhatian. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Artinya begini, zaman dahulu di pasal 6 ini, zaman Kejadian pasal 6 ini, mereka berbuat jahat itu, ya, mereka tidak mengerti hukum. Bagi mereka itu bukan jahat mungkin, tapi di mata Tuhan itu jahat sebenarnya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gitu. Menurut gambar dan rupanya Tuhan. Imago Dei. Ya. Pribadinya Tuhan, perangainya Tuhan yang Tuhan inginkan gitu. Tetapi karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia dari keturunan Adam sampai dengan keturunannya ke Nuh, itu manusia cenderung berbuat jahat itu anggap biasa saja. Karena belum ada hukum yang melarang. Belum ada hukum yang melarang saat itu ya. Belum ada hukum yang melarang gitu. Umpama kayak seorang kakak adik. Kalau sekarang kan pasti ada larangannya kan. Mereka bisa bersetubuh. Akhirnya mereka seorang anak. Zaman dahulu atau zaman di Kejadian pasal 6 ini, bagi mereka itu biasa saja. Tapi di mata Tuhan, itu keji sekali gitu. Keji sekali. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Bahwa seringkali justru manusia sekarang ini kembali lagi kepada zaman Kejadian pasal 6 ini. Berbuat dosa itu sepertinya sepertinya hal yang biasa saja, karena mungkin Tuhan bukan Tuhan zaman yang perjanjian lama, waktu berbuat dosa gigi ganti gigi pakai hukum Taurat ya, nyawa ganti nyawa. Tapi zaman sekarang kan enggak. Zaman sekarang itu adalah kalau kita berbuat dosa, hukumannya dari mana? Hukumannya dari hukum dunia, hukum sebuah negara di mana kita tinggal, di mana kita berdomisili. Dan hukum itu yang akan menghukum kita, mengadili kita untuk kita mendapat ganjaran, ya, kita mendapatkan sanksi gitu. Nah, di Kejadian pasal 6 ini, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa Tuhan sangat menyesal, itu dikatakan. Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia itu di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Alkitab kenapa mencatat dikatakan menyesal? Menyesal ya. Nah, pernyataan ini sebenarnya ya namanya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tentu Allah ada yang namanya perasaan. Penyesalan di sini berbicara bukan dalam artian menyesal dengan bahwa dia gagal dalam penciptaan. Bukan gagal dalam penciptaan. Karena apa yang dia cipta itu Tuhan katakan baik adanya. Bahkan setelah menciptakan manusia dikatakan apa? Sungguh amat baik. Jadi bukan gagal. Cuma yang dikatakan bahwa inilah yang dikatakan sikap atau perasaan Tuhan yang berubah terhadap manusia. Ya, sekali lagi, sikap dan perasaan yang berubah terhadap manusia. Ya kan, tanggapan yang berubah kepada manusia. Kalau kita bandingkan di dalam mana nih? Yeremia pasal 18 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 18 Yeremia pasal 18 ayatnya yang ke-7 dan 8. Bisa Bu ini bisa tolong Yeremia pasal 18 ayat 7 dan 8. Kita bandingkan sini ya. Itu dikatakan gini. Oke, baik. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang sesuatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Tetapi, perhatikan kata-kata ini, tetapi bangsa
yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Jadi sebenarnya yang dimaksud Tuhan menyesal di sini adalah yaitu perubahan sikap yang Tuhan tunjukkan kepada manusia. Memang bahasa Indonesia ini kata menyesal tuh kayaknya perasaan yang apa ya, negatif gitu ya, menyesal. Ya, gua menyesal banget gitu ya. Bukan, tapi ini ada perubahan perasaan, perubahan tanggapan terhadap hasil apa yang dia inginkan atau ekspektasi dari Tuhan yang Tuhan inginkan sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tetapi seharusnya dia bilang begini, mungkin dia bilang gini, oh, saya akan menghukum. Saya pasti akan menghukum. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan berkata bahwa perasaan yang berubah itu, jika bangsa itu bertobat, baru dikatakan, maka menyesallah Tuhan, karena bangsa itu sudah bertobat, dan Tuhan kembali lagi pada hatinya yang mencintai terhadap bangsa itu. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ini artinya, inilah jawabannya. Jadi gini, penilaiannya Tuhan terhadap apa yang diciptakannya saat itu berbeda dengan penilaiannya manusia terhadap sesuatu yang dinilai. Kenapa saya katakan gini? Karena Tuhan, sekali lagi, Tuhan bukan benci kepada ciptaannya, tetapi Tuhan membenci kepada dosa yang dilakukan oleh ciptaannya. Gitu. Jadi yang Tuhan menyesal itu adalah dosa yang sebenarnya, bukan manusianya. Bayangin, kalau seandainya Tuhan menyesal dengan manusianya, saat itu juga mungkin selesai juga ini sejarah dunia. Dia langsung hapuskan aja dari Adam dan Hawa, selesai. Gitu. Tetapi lihat, yang Tuhan sesalkan di sini adalah dosanya. Karena di ayat 8 dikatakan, tetapi kasih Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan jika kita ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dibaptis, dan kita melayani Tuhan, kita melakukan amanat agung, terus hidup dalam kasih karunia sampai pada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Tetapi lihat, di antara kita mendapat kasih karunia tentu ada manusia atau masyarakat yang bejat dengan perbuatan mereka. Tapi dengar, sekali lagi bahwa Tuhan bukan menyesal kepada manusianya, tetapi Tuhan menyesal kepada perbuatan dosanya. Sekali lagi, jadi kata menyesal itu bukan terhadap manusia, tapi terhadap perbuatan dosanya. Karena dikatakan bahwa segala kecerundukan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan sekali lagi tidak menyesal terhadap manusianya, terhadap ciptaannya, tapi dosa yang diperbuat. Jika kita sudah masuk dalam kasih karunia, ya luar biasa dengan kasih karunia ini. Kita berbuat dosa saja, saudara-saudara, tidak seperti dulu, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi tetap ada yang namanya satu hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Itu apa? Tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Ya, itu akan kau tuai. Jadi kembali lagi bahwa yang dikatakan kejahatan manusia itu, yaitu manusia daging, yaitu manusia, kedagingannya manusia maksudnya, kedagingan manusia yang cenderung terus untuk cenderung
lebih besar nafsunya untuk berbuat dosa daripada berbuat baik. Maka itu Tuhan memilih satu orang saat itu. Kejadian pasal 6 ini, yaitu Nuh, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini berbicara bagaimana penilaian Tuhan terhadap kejahatan manusia dan juga terhadap manusianya sendiri. Ini dipilah ya. Kejahatan manusia itu boleh dikatakan mereka anggap bahwa seks itu adalah bebas. Saya tadi baru saja dengar dari istri saya. Apa saya tadi kan? Itu apa tuh yang itunya? Di Facebook itu kelompok apa itu? Sadisme seks namanya. Ya, ini istri saya baru baca tuh tadi tuh, Pak, gila ya dunia. Kenapa? Masa ada satu komunitas yang nama sadisme seks. Gitu. Jadi mereka tuh kalau apa namanya berhubungan seks itu harus dipukul, dicambuk. Baru mereka tuh gairah gitu. Mereka merasakan gairah, tetapi ini sudah terang-terangan. Terang-terangan dalam artian bukan lagi harus lihat melalui YouTube atau apa, tapi ini terang-terangan bisa dilihat secara live. Bisa ditonton secara live. Gila nih, gila. Gila, benar-benar gila gitu. Nah, sebenarnya yang menyesal Tuhan itu bukan manusianya sebenarnya. Karena manusia itu adalah ciptaan, ada rohnya. Ya kan? Ada rohnya. Tetapi yang memilukan hati Tuhan itu adalah perbuatan dagingnya. Yang dilihat Tuhan terhadap Jimmy Jephthah Lesnusa itu adalah darahnya dan kasih karunia-Nya. Tapi yang disesalkan oleh Tuhan adalah perbuatan dosa atau perbuatan daging yang Jimmy Jephthah Lesnusa atau Jephthah Jimmy Lesnusa itu melakukannya sadar dan juga tidak sadar. Itu maksudnya. Jadi sekarang manusia itu untuk berbuat dosa itu sepertinya ada dalam keadaan sadar, ada juga mungkin dijebak, tetapi itulah dosa yang sebenarnya yang dapat memilukan hati Tuhan. Tetapi bersyukur saat ini ada 12 orang ya di dalam FWF ini yang mendengar bahwa sebenarnya Tuhan memberikan kita kasih karunia itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada kasih di dalam dunia ini yang dapat menandingi namanya kasih karunia dari Tuhan. Walaupun mungkin kita seringkali berbuat ya sadar dan tidak sadar, kita selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan melihat ada kasih karunia dalam diri kita atau ada darahnya yang mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan lagi buat kita untuk sampai pada apa yang Tuhan inginkan, seperti dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa Tuhan itu menyesal? Karena Tuhan sudah tahu rancangan apa yang ada pada keturunan Adam dan Nuh ini di pasal 6 ini. Tahu. Tetapi ternyata yang mendapat kasih karunia adalah Nuh sendiri. Oke, baik. Di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini, inilah yang saya eksposisikan bahwa kejahatan manusia itu dapat memilukan hati Tuhan. Kejahatan manusia, Tuhan maksudnya tidak ada lagi yang dikatakan bahwa walaupun ada kasih karunia, tapi semua namanya hukum tabur tuai itu pasti akan ada. Pasti akan ada. Karena apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Baik, kita sekarang lanjut ke pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela
di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu bergaul dengan Allah. Sekali lagi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang. Di antara orang-orang. Orang-orang yang mana? Yaitu orang-orang yang mulai dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 6 di ayat yang menjelaskan orang-orang ini di pasal 6 ayat 9. Ya. Keturunan siapa? Keturunannya daripada anaknya Adam sampai pada keturunannya Nuh. Nah, perhatikan di sini. Luar biasanya Nuh ini, saat itu, dia benar-benar tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang berbuat dosa itu seenaknya saja. Tidak ada rasa takut akan Tuhan, tidak ada rasa bersalah ketika dia sudah berbuat dosa. Baik itu kepada saudara kandungnya sendiri, karena kalau kejahatan Nuh kita urai, saudara-saudara, kejahatan manusia diurai itu, karena diurai itu di mana? Di pasalnya ke-6 ayatnya mana tuh ya? Ayatnya yang ke bla 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 bla. Oke. Ayatnya yang ke 2. Siapa saja yang disukai mereka? Artinya apa? Kalau dia suka emaknya, dia makan emaknya. Kalau anak perempuan suka bapaknya, dia makan bapaknya. Kalau kakaknya suka sama adiknya, dia makan adiknya. Kalau adiknya suka sama kakaknya, dia makan kakaknya. Dan itu juga terjadi pada zaman sekarang ini juga. Gitu loh, terjadi pada zaman ini. Tapi kita harus, yang kita pelajari di sini, kita harus sama seperti Nuh. Kita belajar seperti Nuh. Mungkin Nuh pernah tergoda, sekali lagi, karena Alkitab tidak mencatat. Mungkin Nuh pernah tergoda. Tetapi ini kan catatannya Musa terhadap Nuh. Dapat vision dari Tuhan, Musa mencatat bahwa Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tapi yang namanya mata ya, namanya mata itu kan lihat sesuatu pasti ada keinginan daging. Kedagingan ini lebih besar kemauannya daripada roh. Bagaimana roh itu besar? Kasih makan roh aja gitu. Kasih makanan roh kepada roh kita. Makan rohani kepada roh kita gitu. Jangan kita hanya urus dengan daging kita, tubuh kita. Sehingga jangan sampai nafsunya daging lebih besar daripada nafsunya roh. Kalau saya katakan nafsunya roh itu adalah gini, keinginan untuk terus intim dengan Tuhan. Itu namanya saya katakan. Nafsunya roh. Keinginan untuk hidup intim dengan Tuhan. Lebih mengenal Tuhan, deeper, lebih dalam lagi. Dan saya yakin Nuh juga ya pergumulan berat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangankan orang-orang di sekitarnya. Mungkin saja ya bisa jadi Nuh juga ditaksir sama anaknya sendiri, dan itu ada ceritanya sebenarnya, ya. Ada ceritanya gitu ya. Nah, pertanyaan gini, kita yang belajar di sini gini, bahwa di pasal 6 ayat yang ke-9 ini, mari kita mau supaya kita hidup bergaul dengan Allah. Walaupun kita sehari-hari kita bergaul dengan Tuhan, dengan manusia, tetapi kita harus bergaul juga dengan Allah. Kan Tuhan kasih kita waktu 24 jam nih. Semua manusia dikasih waktu 24 jam di seluruh muka bumi. Nah, tinggal kita bagi saja nih. Pasti kan kita terbagi dengan kita kerja, kita cari uang, ya. Dengan bekerja kita dapatkan nafkah, kita dapatkan rezeki, kita dapatkan upah gitu maksudnya ya. Kemudian dengan bekerja kita mendapatkan sesuatu. Nah, kita bagi saja tuh. Bagaimana caranya kita membagi waktu kehidupan kita agar sama seperti Nuh, walaupun dia hidup
di antara orang-orang sesamanya. Ini menjelaskan bahwa hidup di antara orang-orang yang paling bejat. Kemudian ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Pasal 11 ayatnya yang pasal 6 ayat yang ke-11 ini ada benar-benar diberitahukan atau dikasih bold, sesungguhnya ada 3 kali kata rusak. Artinya apa? Jadi benar-benar rusak keadaan bumi. Ya, rusak keadaan bumi di hadapan mana? Di hadapan Allah. Kalau di hadapan sesama manusia saat itu bukan rusak. Bagi mereka enjoy. Bagi mereka enjoy. Mungkin mereka juga berteks sama Musa, sama Nuh, ya. Nuh, ayo minumlah di sini. Nih ada banyak nih wanita nih. Ya kan? Kalau nggak salah itu kan ini apa namanya? Ponakan lu juga gitu. Ini kan sepupu lu juga. Ayo udahlah ambil aja gitu. Mungkin seperti itu ya. Ini saya dramatisir aja gitu. Ya karena rusak. Rusaknya itu sampai dikatakan rusak dengan kekerasan dan dikatakan sungguhlah rusak benar. Kemudian sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 3 kali kata rusak. Berarti tidak main-main Tuhan menjelaskan saya itu kejahatan yang sangat bejat. Saya yakin kejahatan yang sangat bejat saat itu tidak sebejat yang sekarang loh. Kenapa saya katakan yang sekarang tidak bejat? Karena yang sekarang itu ada orang melakukan kejahatan, tapi juga masih takut dengan hukuman atau undang-undang hukuman atau hukum yang berlaku di negara tersebut atau di area yang dia tinggal. Tapi zaman dahulu kan enggak. Kalau zaman sekarang mungkin kebejatannya itu ada batasnya. Mungkin dia berbuat bejat oleh karena terpaksa, bisa jadi. Udah nekat aja lah. Tapi kalau zaman lalu, zaman yang kita sekarang pelajari ini, tidak ada bilang kata nekat. Enjoy aja gitu dengan dosa. Apakah kita mau seperti itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, kita jangan sampai dinilai oleh Tuhan bahwa kita melakukan kerusakan moral yang bejat, ya, melebihi daripada kejahatan yang bejat yang dilakukan pada zaman Kejadian pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejahatan apa sih yang dilakukan? Kemudian ayat 13. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu, oke, itu sama tadi ya. Saya rasa ayat 12 13 itu sama saja. Itu artinya bahwa segala makhluk pun juga melakukan yang jahat. Ya kan? Jangankan manusia, segala makhluk yang ada di bumi saat itu melakukan hal yang jahat juga gitu. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau pada saat dia menciptakan langit dan bumi serta isi dan juga manusia. Kemudian ayat yang ke-14. Inilah yang menjadi puncak daripada jadi pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai 22 ini. Dikatakan gini, buatlah bagimu. Sekali lagi, buatlah bagimu sebuah bahtera. Saya nggak sampai situ aja, tapi dikatakan buatlah bagimu. Ini saudara-saudara, ini merupakan kenyataan hidup yang mungkin saat ini tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan manusia. Nggak akan terjadi lagi. Karena Tuhan benar-benar spesial banget dengan yang namanya Nuh. Tuhan nggak suruh begini, buatlah bagi teman-temanmu. Buatlah bagi tetanggamu. Buatlah bagi sahabat-sahabatmu. Enggak, buatlah bagimu. Artinya apa? Ada keinginan hati Tuhan yang akan berkelanjutan, di mana
keinginan itu telah rusak dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 6 sebelum di ayatnya yang ke-14 ini. Sekali lagi, ada satu keinginan Tuhan supaya Tuhan tidak lagi menyesal dengan perbuatan daging daripada manusia. Ya. Dan Tuhan ngomong secara langsung kepada kepada Nuh bahwa buatlah bagimu. Buatlah bagimu. Bapak Ibu, saya pernah berdoa akan hal ini. Tuhan, sekali-kali Tuhan, Engkau ngomong ke saya Tuhan. Engkau berbicara kepada saya Tuhan. Engkau berfirman kepada saya Tuhan. Dan Engkau katakan, Yeftah, buatlah bagimu. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan memerintah, tentunya juga Tuhan akan menolong. Tuhan juga akan bekerja sama. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 28 katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sesuatu, tentunya maksud Tuhan adalah buatlah bagimu tapi bekerja sama dengan aku. Sebuah batra dari kayu gofir, kalau kita ceritakan lagi saudara-saudara tentang kayu gofir itu apa artinya gini, kita satu ini ya, bisa satu hari gitu ya. Kayu gofir gitu ya. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Perhatikan di sini, buatlah batra itu dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu yaitu seperti ter ya. Ter itu yang dibuat aspal itu. Ini kata apa namanya dosen saya nih, yang saya pernah kuliah, saya tanya itu pakal itu apa sih? Itu kayak ter itu loh, ter yang dicairkan kemudian ditaruh. Jadi dibuat kayu gofir, neter itu sehingga tidak akan masuk air ketika nanti bahtera itu terbawa arus air bah. Baik, sekali lagi. Kemudian dikatakan kau buat petak-petak. Kau buat petak-petak. Ya, saudara-saudara ya. Kau buat petak-petak itu. Tahu nggak kira-kira sebenarnya Nuh tahu nggak kira-kira kenapa apa kok buat petak-petak? Sedangkan Nuh ngomong sama Tuhan ngomong sama Nuh. Tapi lihat, namanya Nuh, orang yang tidak tercela, dia bergaul dengan Tuhan. Maka apa kata Tuhan? Dia tahu isi hatinya Tuhan. Dia tahu apa maunya Tuhan. Jadi dia kerjakan sesuai dengan apa kata Tuhan. Gitu loh. Mari kita belajar untuk terus bergaul dengan Tuhan. Sehingga apa kata Tuhan kita mengerti. Maksud dari apa kata Tuhan kita sudah mengerti. Nantinya terjadi begini, kita ngerti. Karena kita sudah hidup bergaul. Kayak saya, contohnya, bulan April nanti tanggal 23 ini, saya akan merayakan pernikahan pernikahan perak ya. Yang ke-25. Pernikahan perak yang ke-25, tanggal 23 April nanti ini. Dari gerak tubuh istri saya, atau dari tatapan istri saya sudah ngerti. Saya ngerti. Gitu. Nah, begitu pula kita dengan Tuhan. Nuh mendapatkan firman, Nuh mendapatkan perintah dari Tuhan. Disuruh membuat petak-petak. Nuh lakukan saja. Kenapa? Nuh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ayat 16.
buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, atas. Pak Ibu, saya mau tanya nih, apakah saat itu sudah ada ini kertas? Saya yakin belum ada. Karena ada kertas itu pada zaman mana? Zaman Mesir ya, peradaban Mesir ya. Maka itu ditemukan yang namanya papirus, kertas itu, peradaban Mesir. Yang luar biasanya tuh kepada Nuh itu, Tuhan memberitahukan kepada Nuh tentang angka-angka. Tentunya kan saat itu kan tidak ada rekaman nih. Betul tidak? Kalau zaman sekarang kan, kalau kita lagi ikut seminar atau apa, ada kita bisa foto ininya, apa namanya, PPT-nya, tentang apa gitu, kita foto cekrek, pulang baru kita belajar lagi. Tapi ini lihat, Nuh, Tuhan berbicara kepada Nuh dengan angka-angka yang sekali saja Tuhan katakan, dan Tuhan membuatnya. Nuh membuatnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini orang hebat Nuh ini. Kenapa Nuh ini hebat? Kembali lagi, karena Nuh tidak kompromi dengan keadaan zaman saat itu. Dia tidak kompromi. Orang yang berkompromi dengan keadaan dunia, maka keadaan dunia itu akan terus melekat dalam pikirannya, perasaannya, bahkan tindakannya. Tapi lihat, ketika Nuh tidak kompromi dengan dunia saat itu, sehingga apa yang Tuhan katakan sekali saja dengan angka-angkanya, ya, karena saat itu kan belum ada blueprint ya, digambar gitu berapa kali berapa begitu, enggak. Tuhan ngomong dan Nuh sudah rekam, sudah taruh di pikirannya, sudah taruh di apa namanya otaknya gitu ya. Sehingga setelah Tuhan berfirman kepada Nuh, ya kan, Nuh buat sesuai dengan apa kata Tuhan. Dahsyat banget ini. Dahsyat banget ini. Ketika saya pernah membaca ya, ini beberapa tahun lalu saya pernah membaca, saya eksposisi secara pribadi, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau seperti ini Tuhan. Apa yang kau katakan, aku mengerti Tuhan. Apa yang kau katakan, aku pahami Tuhan. Aku pahami. Nuh saat itu nggak ada pulpen, nggak ada kamera, nggak ada rekaman, ya, tape recording gitu, tape recording, tidak ada foto, tidak ada penggaris, tidak ada kertas. Yang ketika Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Nuh lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Ini hebat ini hebat, ini hebat. Ayo kita bergaul yuk dengan Tuhan terus, supaya kehebatan kita tuh beda dengan orang lain. Kemampuan kita tuh beda dengan orang lain. Hikmat kita tuh beda dengan orang lain. Orang lain harus dengar dulu pelan-pelan, menyimak. Kita enggak, sekali ngomong, kita langsung kerjakan, karena kita tahu apa yang Tuhan mau. Itu dahsyat itu. Ya. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, seperti Nuh ini, Nuh tahu apa yang Tuhan mau. Jadi waktu dia mulai mengukur, saudara-saudara ya, dia mulai mengukur semua segala macam itu, lihat, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian dikatakan lagi, tetapi engkau, perhatikan sini. Oh ya, ayat 17. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Wow. Ini lebih dasar lagi nih. Ini kalah-kalah nih dengan yang namanya apa istilahnya? Indigo. Ya. Katanya kan indigo kan bisa melihat ke depan, tapi tidak 100% benar. Tapi lihat ini. Tuhan memberitahukan maksud Tuhan ke depan itu kepada Nuh.
Keren ini, keren. Keren banget ini, keren banget. Kita doa ya, supaya Tuhan benar-benar berkata kepada kita, oleh karena kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada kita, apa yang Tuhan ingin lakukan di 5 tahun akan datang, dan itu tepat. Dan ini jarang, jarang sekali. Maaf, biasanya hamba Tuhan zaman sekarang itu bernubuat itu, maaf ya, ada yang salah besar. Ini saya kasih kesaksian aja. Saya ada hadir di sebuah kelompok pendoa, saya sebut aja lah pendoa nasional lah gitu lah ya. Tiba-tiba nih pemimpinnya begini, saudara, 5 tahun lalu saya mendapat mimpi dari Tuhan. Ini kira-kira kejadiannya itu 2 bulan lalu kalau nggak salah, pertemuan para pendoa ya. 5 tahun lalu saya mendapat visi dari Tuhan, saya mendapatkan satu penglihatan dari Tuhan, bahwa nanti yang menang itu adalah Anies Baswedan sebagai gubernur DKI. Wow, dan benar saudara-saudara, Anies Baswedan jadi gubernur DKI. Nah ini 2 bulan lalu nih, dia ngomong sama kita semua para pendoa di sebuah acara. Dia juga berkata begini, saudara, ini saya lebih yakin lagi nih, Pilpres nanti Anies presiden. Saya yang hadir saat itu saya kaget. Saya yang manusia itu sangat yakin Anies nggak bakal jadi presiden. Itu waktu belum pemilihan suara, pemungutan suara ya. Karena itu bulan Desember tuh. Januari tuh, bulan Januari. Bulan Januari. Saya sangat yakin bahwa Anies nggak bisa jadi presiden lah untuk periode ini. Tapi ini seorang kepala pendoa ini, dia sangat yakin, saya mendapat sesuatu dari Tuhan, visi dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, Anies presiden. Kita tahu, ketika selesai pemungutan suara, saya WA kepada pemimpin pendoa ini. Karena dia sudah senior, saya katakan, Om, apa kabar Om? Baik. Om, gimana Om hasilnya Om? Iya ya, ternyata Pak Prabowo ya mendapat suara yang terbanyak. Oh ya, oke dong kalau gitu ya. Tuhan berkati Om ya. Udah saya tutup, saya tutup. Jadi gini Bapak Ibu ya, kita jangan coba-coba kita mengatakan ini kata Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan menyampaikan kepada saya, Tuhan bernubuat tentang kamu. Tuhan mengatakan sesuatu tentang kamu. Kalau hidup kita nggak bergaul dengan Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan nggak akan memberitahu. Sama seperti Tuhan memberitahukan sesuatu kepada Nuh. Tuhan itu sangat tahu kepada siapa yang harus dia beritahu tentang apa yang harus dia lakukan, orang itu lakukan, dan bagaimana akan terjadi setelah orang itu melakukan sesuai dengan apa yang dia suruh. Diperintahkan maksudnya, diperintahkan. Jangan coba-coba. Hiduplah seperti Nuh. Nuh tidak kompromi dengan kejahatan. Dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan menyuruh dia, apa yang Tuhan suruh, bahkan Tuhan memberitahukan tentang ke depan apa yang akan terjadi. Dan itu Nuh tidak minta. Nuh tidak minta. Nuh tidak minta. Tapi karena Tuhan tahu pergaulan Nuh dengan dirinya, dengan pribadinya, maka Tuhan memberitahukan semua isi hatinya. Coba minta tolong Ibu Ayu, Mazmur pasal 25 ayat 14. Saya ingat ini. Mazmur pasal 25 ayat 14. Ada ayatnya. Bentar ya. Mazmur pasal 25 ayat 14. Sudah dapat? Mazmur pasal 25 ayat 14. Ya, betul sekali. Saya bacakan ya. Perhatikan sini ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut
akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Lihat nih Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapa? Pada orang yang bergaul karib dengan Tuhan juga, yang takut akan Tuhan. Maka ada perjanjian-perjanjian yang akan dia lakukan. Perjanjian itu perjanjian dengan dirinya sendiri yang dia sudah rancangkan. Bagaimana nanti akan terjadi terhadap bumi ini, terhadap manusia, terhadap sebuah bangsa, sebuah kota, ya kan? Itu akan diberitahukan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, sama seperti Nuh. Sama seperti Nuh ini, Bapak Ibu ya. Karena Nuh bergaul karib dengan Allah, maka lihat dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21 sampai 22. Kita lompat ayat 22 ya. Kemudian dikatakan gini. Lalu Nuh, maaf, tolong ini Bu Ayu, ayat 22. Ini ayat terakhir ya. Lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat, sekali lagi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wah. Ini ayat kuncinya di sini nih. Eksposisi kita di pasal 6 ini, saudara-saudara. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Dikatakan apa? Tepat. Tepat. Sungguh amat dahsyat, saudara-saudara. Tepat. Tepat ya. Tepat yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kemudian digarisbawahi lagi. Demikianlah dilakukannya. Jadi eksposisi daripada Kejadian pasal 6 ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22 artinya begini. Hiduplah kita, marilah kita menghidupi kehidupan kita dengan rasa takut akan Tuhan, kemudian bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita terhindar dari kontaminasi dunia ini, sehingga kita tidak kompromi lagi dengan dunia ini, sehingga apa kata dunia ini tidak terpengaruh dalam kehidupan kita, dan kita bergaul dengan Tuhan, dan kita akan hidup seperti apa kata Tuhan. Dan lihat, Nuh dan istri, anak, dan mantunya selamat dari akibat dari kejahatan manusia, yaitu apa? Pemusnahan bumi dengan air bah saat itu. Dan tentunya ya, untuk zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya pemusnahan air bah, ya saudara ya. Tetapi dengan baik-baik. Mari Bapak Ibu, di dalam kita pelajari di dalam Kejadian pasal 6 ini ada satu salah satu kesimpulan yang saya garis bawahi, bahwa hiduplah dengan tidak kompromi atas dunia ini, supaya apa yang dikatakan Tuhan kita mengerti, dan kita pun bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang meleset daripada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Padahal Tuhan berkata sekali lagi dalam Yeremia pasal ke Ibu Ayu bisa tolong bukakan. Yeremia pasal 29 ya. Yeremia pasal 29. Ayatnya yang ke 11. Yeremia pasal ayat 11. Perhatikan di sini. Sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya Bapak Ibu, pada malam hari ini, mari kita jangan coba-coba, maaf ya, jangan coba-coba untuk sedikit saja, untuk kita mencicipi bahwa itu membuat Tuhan menyesal dengan perbuatan kita. Walaupun itu sedikit saja. Walaupun itu secara penilaian dunia, itu make sense dengan apa yang dunia pikirkan. Jangan coba-coba. Mari kita harus sadar bahwa Tuhan sudah merancang sesuatu dalam kehidupan kita, rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, bahkan rancangan itu memimpin kita pada hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, dalam eksposisi Kejadian pasal 6 ini, biarlah kita memahami tentang maksud daripada Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22 ini. Yang Tuhan inginkan adalah tidak kompromi dengan kejahatan dunia ini. Sehingga kita akan terus berjalan sesuai dengan keinginannya Tuhan. Bukan lagi keinginannya dunia ini, tapi keinginan Tuhan. Ketika kita mengatur keinginan Tuhan, Bapak Ibu ya, dengar baik-baik, maka apa yang Tuhan katakan kita sudah mengerti. Kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan baru, istilahnya gini ya, orang Manado bilang, Tuhan baru batuk sedikit, oh kita sudah ngerti apa maksud Tuhan. Itu artinya begitu. Ya saudara-saudara ya. Jadi itu saja yang menjadi eksposisi saya yang saya pelajari. Jika mungkin tidak sesuai dengan pandangan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu silakan pelajari lagi, lebih teliti lagi, sehingga kita boleh bersama-sama menuju kepada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati. 1 jam pas ya. Silakan Bu Ayu. Kita doa dulu Bu Ayu. Ya, Pak Pendeta. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana, yang Kau taruhkan di bibir mulut hamba-Mu. Dan hamba-Mu sudah ucapkan itu Tuhan. Hamba-Mu yang mendengar juga, hamba-Mu diberkati. Bahkan teman-teman hamba-Mu yang ada 12 orang, 11 orang di tempat di Zoom ini, juga diberkati. Dan biarlah Tuhan ini menjadi satu pelajaran buat kami Tuhan. Supaya kami benar-benar memahami, walaupun kejahatan dunia ini semakin bejat, yang mulai dilakukan oleh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang memberikan kami kemampuan, kekuatan, pengurapan-Mu, pengertian firman-Mu, supaya kami berjalan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Sama seperti Musa, bahwa di antara hidup dengan orang-orang sesamanya, Nuh maksudnya, Nuh sama seperti Nuh, dia hidup di antara orang-orang sesamanya. Tuhan, dia tidak kompromi dengan keadaan saat itu, tapi dia tetap ingin bergaul dengan Engkau Tuhan. Sehingga satu keluarganya Engkau selamatkan karena ada kasih karunia dalam hidup mereka ya Bapa. Tuhan, kami membawa keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami hidup dalam sesuai dengan rancangan-Mu, melakukan sesuai dengan keinginan hati-Mu, sehingga keluarga masing-masing Tuhan mendapatkan janji-janji firman-Mu, mengalami janji-janji firman-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan ini menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing, dan memberkati kami, sehingga menjadi contoh dan teladan ketika kami melakukannya
dan kami membagikannya Tuhan kepada orang yang membutuhkan firman-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.